Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang hartanya sudah mencapai hail. Bagi muslim yang memang tidak mampu membayar, maka gugur kewajibannya untuk membayar zakat. Bagi yang tidak mampu membayar zakat, maka muslim tersebut berhak menerima zakat. Lantas siapa saja golongan yang berhak menerima zakat? Golongan yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Mustahik adalah golongan muslim yang tidak wajib membayar zakat, tapi mereka malah berhak menerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Berikut adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Allah telah mengatur siapa saja yang menerima dalam Al-Quran. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, yang dibujuk hatinya, mualaf untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah, 60. Dari ayat tersebut, maka berikut adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. Pertama ada golongan fakir. Golongan ini adalah yang diutamakan dalam penerimaan zakat. Fakir adalah orang yang memang tidak memiliki harta, usaha, dan tenaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam mazhab Syafi'i, fakir bisa saja adalah orang yang sebenarnya memiliki usaha, tapi penghasilannya kurang dari setengah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin. Yang disebut sebagai miskin adalah yang tidak cukup penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan serba kekurangan. Pada pandangan mazhab Syafi'i, orang miskin adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya setengah yang dibutuhkan, tapi masih belum mencukupi. 3. Rikab. Rikab atau hamba sahaya adalah budak. Ya, di zaman Nabi dahulu memang banyak sekali orang yang dijadikan budak. Pada awal perkembangan Islam, zakat juga digunakan untuk memerdekakan para budak atau hamba sahaya dari majikannya. Budak yang sudah merdeka, maka mereka bisa hidup bebas. Mungkin praktik perbudakan saat ini memang sudah tidak ada lagi. Tapi istilah ini bisa juga diartikan upaya untuk melepaskan para muslim yang sedang ditawan oleh pihak lain. 4. Gharim. Kemudian ada golongan gharim yang merupakan golongan orang yang berhak juga dalam menerima zakat. Gharim adalah orang yang memiliki banyak utang. Apakah semua orang yang memiliki utang berhak menerima zakat? Nah, gharim di sini ada 2 jenis, yaitu gharim limaslahati nafsihi, adalah orang yang berhutang demi kemaslahatan dirinya dan keluarganya. Gharim li islahi zatil bain, adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Nah, gharim berhak mendapatkan zakat jika memang utang itu memang dibenarkan oleh syariat Islam, dan tidak untuk melakukan kegiatan kemaksiatan. Jika orang yang berhutang, tapi dia masih mampu melunasi utang tersebut dengan hartanya, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat. 5. Mualaf. Mualaf adalah orang yang baru dilunakkan hatinya, sehingga masuk atau memeluk agama Islam. Mualaf pun memiliki hak untuk mendapatkan zakat. Pemberian zakat kepada mualaf memiliki tujuan untuk mendukung penguatan iman dan takwa para mualaf dalam memeluk agama Islam. Zakat untuk para mualaf pun memiliki peran sosial untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama muslim. 6. Fisabilillah. Golongan selanjutnya yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah golongan fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Pada zaman sekarang ini fisabilillah bukan sekadar orang yang berperang secara fisik di jalan Allah SWT. Tetapi mereka yang menjalankan kebijakan untuk kemaslahatan umat, seperti berdakwah menyiarkan agama Islam, atau untuk kegiatan sosial lainnya seperti untuk pendidikan, dan kesehatan maka mereka itulah yang disebut fisabilillah. 7. Ibnu Sabil. Golongan ketujuh yang berhak menerima zakat adalah para Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan tapi di perjalanan tersebut dia kehabisan bekal untuk meneruskan perjalanannya. Sehingga, dia tidak mampu meneruskan perjalanannya. Ya, mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan sehingga tidak dapat meneruskan perjalanannya, maka mereka berhak menerima zakat. Tapi dengan catatan perjalanan bukan dikarenakan untuk melakukan perbuatan maksiat. 8. Amil. Golongan terakhir yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil adalah orang yang bertugas dalam mengumpulkan dan membagikan zakat. Ya, setiap pelaksanaan zakat, maka ada petugas atau panitia yang mengurus proses terselenggaranya zakat.
Mereka para amil mengumpulkan dan membahagiakan zakat dari setiap muslim. Nah, amil ini pun termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ini sebagai tanda jasa bagi para amil yang telah membantu terselenggaranya zakat. Amil memang berhak menerima zakat, tapi dengan catatan bahwa ketujuh golongan penerima zakat di atas sudah menerima zakat. Misal, di suatu wilayah semua ketujuan golongan penerima zakat sudah menerima hak mereka, tapi masih ada sisa zakat, maka amil berhak menerimanya. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Bagi Anda yang memang sudah wajib zakat, maka segeralah menunaikan kewajiban Anda tersebut. Jangan sampai Anda malah memakan hak orang lain. Sebab, dalam harta kita ada hak milik orang lain. Bayar zakat bisa langsung ditunaikan kepada yang membutuhkan. Tapi terkadang bagi sebagai orang mungkin akan kesulitan jika harus memberikan langsung kepada golongan yang berhak menerima zakat. Keberadaan lembaga amil zakat dapat mempermudah para muzaki untuk menyalurkan dana-dana ziswaf. Dana yang dikumpulkan melalui lembaga akan dapat memaksimal pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat yang kurang mampu.